kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Pipit Mariani dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah memasuki tema 2. Apa saja yang akan kita bahas di dalamnya? Yuk kita mari saksikan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Istidadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ya, baik teman-teman, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita memasuki pembahasan materinya. Yuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di rumah teman. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran: membaca teks dan melengkapi kalimat rumpang berdasarkan teks, mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-cirinya berdasarkan tabel, melakukan gerakan kepala dan tangan dengan hitungan, menuliskan bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian, menceritakan sikap atau aturan ketika bermain di rumah teman. Subtema 2 bermain di rumah teman. Perhatikan gambar berikut. Siapa saja yang sedang bermain bersama? Ya, Nina, Deli, Made, Tony, dan Lani. Permainan apa yang mereka lakukan? Lompat tali. Pernahkah kamu bermain di rumah temanmu? Tentunya dengan jawabannya masing-masing ya. Ada yang pernah, tapi mungkin juga ada yang belum pernah. Ayo membaca. Saat sore hari, Deli bermain ke rumah Mary. Di sana mereka bermain plastisin. Mereka akan membuat berbagai bentuk benda menggunakan plastisin. Lihat gambarnya. Plastisin teman-teman sudah mengenalnya ya. Disebut juga Play-Doh. Ayo bacalah percakapan antara Mary dan Deli berikut. Kata Mary, "Apa yang kamu buat, Del?" Deli, "Aku ingin membuat bentuk makanan." Mary, "Makanan apa?" Deli, "Pizza dan buah-buahan. Bagaimana denganmu?" Mary, "Aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil." Deli, "Wah, kita akan memerlukan banyak plastisin." Mary, "Tenang saja, aku punya banyak plastisin."
Deli, wah baiklah. Apakah kamu punya plastisin warna hijau? Aku akan membuat bentuk daun buah jeruk. Kata Mary, ini aku punya banyak. Wah, sebentar lagi bentuk buah-buahanmu jadi. Deli, iya, ayo kita lanjutkan. Kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin. Seru sekali ya nampaknya Deli dan Mary membuat plastisin. Ayo sekarang isilah bagian rumpang dengan kata yang disediakan di dalam kotak. Nah, ada 4 kalimat yang belum lengkap ya. Jawabannya sudah ada. Nih, silakan dipilih mana jawaban nomor 1. Deli titik-titik ke rumah Mary. Iya, betul, bermain. Mereka bermain plastisin. Deli membuat bentuk buah-buahan, Mary membuat bentuk buku. Ayo membaca. Ketika membuat mainan berbahan plastisin, Deli membuat aneka bentuk buah-buahan. Mary membuat aneka bentuk alat tulis. Bentuk yang dihasilkan ada bermacam-macam. Nih, seperti ini. Ada daun jeruknya, buah jeruknya. Ada pizza ya, itu. Lalu ini bentuk buah-buahan atau sayuran ya. Ini lebih ke sayuran. Nah, ini juga tempat pensil ya, alat tulis. Ayo peragakan. Suatu hari Deli pergi ke rumah Mary. Mereka ingin latihan menari bersama-sama. Ketika menari, mereka melakukan banyak gerakan. Ada gerakan kepala dan gerakan tangan. Coba perhatikan contoh gerakan kepala. Teman-teman bisa lihat pertama kepalanya tengkleng ke kiri atau miring ke kiri, ke kanan, lurus ya. Perhatikan lagi contoh gerakan tangan ya, gerakan ke 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman bisa mempraktekkan gerakan ini dengan memakai hitungan. Misalnya tangan di pinggang, kepalanya miring ke kanan sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4 hitungan ke kanan, 4 hitungan ke kiri. Lalu tangannya juga sama gerakan tangannya. Misalkan gerakan pertama teman-teman berhitung juga. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ganti lagi dengan gerakan yang lainnya. Selamat mencoba. Ayo berhitung. Ketika bermain di rumah Mary, Deli melihat ada 5 pot bunga di halaman rumah Mary. Di setiap pot ada 4 bunga. Deli ingin tahu berapa jumlah seluruh bunga dalam pot itu. Bisakah kamu membantu Deli? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Potnya ada 5. Jadi ada 5 pot. 1 pot terdiri dari 4 bunga. 5 pot. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pot terdiri dari 4 bunga.
Bagaimana selanjutnya? Jumlah bunga seluruhnya sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 5 kali 4 ya. 5 kali 4-nya. Terus berapa jumlahnya kalau 5 kali 4-nya? 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. Ya, tentunya teman-teman juga di samping penjumlahan ini kan sudah mulai perkalian ya. Sudah bisa mulai menghafal perkalian dari 1 sampai 10. Misalnya 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, dan seterusnya. Latihan teman-teman. Ibu Lani menyiapkan makanan untuk Nina dan Lani. Ibu menyiapkan 3 piring kue. 1 piring berisi 5 kue. Ayo hitung jumlah kue seluruhnya. Ya. 1, 2, 3. Kan ada 3 piring ya. Nih, piringnya ada 3 teman-teman nih. 1, 2, 3. 1 piring berapa kuenya? Ada 5. Yang ini 5. Yang tengah 5. Yang paling pinggir ini 5. Terus selanjutnya? Ya, jumlah kue seluruhnya sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan berapa teman-teman? Coba perkaliannya 3 kali 5. 3 kali 5-nya berapa? Coba dihitung. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15 ya. Jadi isinya 15. Ya, selanjutnya Ibu menyiapkan 2 nampan air mineral. 1 nampan berisi 6 air mineral. Berapa jumlah air mineral seluruhnya? Tuliskan bentuk perkalian beserta hasilnya. Banyak air mineral berapa teman-teman? Nampannya ada berapa? Ada 2 ya. Lalu 1 nampan isinya berapa air mineral? Ada 6. 6-nya di sini ya. 2-nya tulis pertama, lalu 6-nya di sebelahnya. 2 dikali 6 berapa? Iya, 12. Yuk, kita berlatih. Susunlah huruf-huruf acak berikut hingga menjadi sebuah kata. Ada selempi. Jika disusun jadi apa teman-teman? Iya, jadi pensil. Ada ukbu. Jika disusun jadi buku. Ada rois. Jika disusun jadi sopir. Ada nablo. Disusun jadi balon. Latihan lagi, tuliskan bentuk perkalian beserta hasilnya dari penjumlahan berikut. Yang A, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya berapa kali teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis 6. Dikali berapa? Ini angkanya angka berapa? Angka 3, berarti 6 dikali 3 sama dengan 18. Yang B, 4-nya
berapa kali? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikali angkanya adalah angka 4. 7 kali 4 berapa? 28. Yang C, 8-nya ada berapa? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya ada 8. Angkanya 8 juga, berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. Terakhir 10. Ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10. 10-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Oh, masih latihan. Tony mempunyai 4 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 8 kelereng. Jumlah kelereng Tony berapa? Ada berapa kantongnya? 4. Isinya ada 8. Jadi 4 kali 8 sama dengan 24. Nah, lagi. Nina, Lani, dan Deli bermain kartu bergambar. Setiap anak memegang 6 kartu. Jumlah kartu bergambarnya berapa? Berapa kali berapa? Anaknya ada berapa? Ada Nina, ada Nina, Lani, dan Deli. Berarti 3 ya. Kartunya masing-masing 6. Berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Ayo mengamati teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Ada piring, susu, boneka, bola, kursi, minyak goreng, udara dalam balon, kayu, dan bantal. Apakah maksud dari benda-benda ini? Ya, di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba dikelompokkan benda-benda tersebut dalam tabel berikut. Ya, kita tuliskan 3 saja. Misalnya ada piring, susu, bantal. Piring wujud bendanya padat atau tidak padat? Ya, padat teman-teman. Kalau susu tidak padat atau cair ya. Terus kalau bantal padat ya. Tuliskan masing-masing ciri benda di atas. Ciri-cirinya teman-teman tahu? Ya, kalau piring misalnya bentuknya bundar. Warnanya putih. Alat untuk makan ya. Nanti juga susu bisa teman-teman sebutkan ciri-cirinya, bantal juga ya. Selamat berlatih. Biasanya menemui benda-benda ini di mana? Kalau piring biasanya ada di mana, teman-teman? Oke, tentunya ada di dapur ya, atau di toko. Kalau susu ya di dapur atau ada di atas meja ya, dan seterusnya. Mari kita berdiskusi. Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Pesan ibu Deli adalah aturan. Deli mematuhi aturan tersebut. Setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, ada aturannya. Nih, ayo perhatikan contoh berikut. Saat bermain harus rukun.
saling meminjamkan mainan, merapikan mainan setelah digunakan, ya. Itulah aturan saat bermain. Masih berdiskusi teman-teman? Apakah kamu pernah bermain ke rumah temanmu? Ya, seperti tadi di depan ya, bisa saja pernah atau mungkin juga ada yang belum pernah. Permainan apa yang kamu lakukan? Bisa bermacam-macam ya. Adakah aturan yang kamu buat saat bermain tersebut? Ya, bisa jadi ada aturannya ya. Tergantung teman-teman bermainnya apa. Nih, sekarang cobalah diskusikan bersama temanmu. Apakah sikap-sikap di bawah ini boleh dilakukan atau tidak? Berilah tanda centang. Ceritakan alasan sikap itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Membuat kegaduhan ketika bermain. Boleh atau tidak? Ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, membantu membawakan minuman, boleh atau tidak? Boleh. Berbicara santun? Boleh. Pamit pulang setelah selesai bermain? Boleh ya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Membaca teks dan melengkapi kalimat rumpang berdasarkan teks. Mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-cirinya berdasarkan tabel. Melakukan gerakan kepala dan tangan dengan hitungan, menuliskan bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian, menceritakan sikap atau aturan ketika bermain di rumah teman. Alhamdulillah, selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang tematik, tema 2. Masih seputar penjumlahan berulang perkalian ya, teman-teman dihafalkan di rumah perkaliannya dan juga materi yang lainnya yang ada di materi tematik 2B. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajarannya, murid mau refleksi, bertanya kepada teman-teman nanti tulis jawabannya di kolom komentar e-learning ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 contoh benda padat dan sebutkan 2 contoh benda cair. Jangan lupa ditulis di kolom komentar e-learning. Baik teman-teman, mengakhiri pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Istidah dan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukan. Doaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.